kebetulan juga ada sayembara, nah maka saya cari jasanya di Komisi Informasi. Betul. Sayembara yang dimaksud adalah sayembara yang diselenggarakan oleh Prof. Denny Indrayana. Betul, kalau kan kata Termul begini Mas, mereka bilang karena di luar negeri itu namanya bukan sekolah, berarti nggak ada ijazah SMA. Itu sama aja kurang lebih kayak begini. Di luar negeri itu nggak ada laki-laki sama perempuan. Karena dia men and woman. Itu kan ini Komdiji nih. Coba Mas Roy baca. Ya. Surat keterangan milik Pak Presiden. Bla 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 bla. Penelitian dilakukan lulusan langsung dosen dilakukan. Kategori hoax. Di Mavindonya udah dihapus, tapi di Komdiji masih ada. Saya bersama Mas Luke Susilo. Ini kalau ada Mas Luke ini biasanya ada yang lucu-lucu, ada yang aneh-aneh. Betul. Nah, apa hari ini yang aneh, Luke? Langsung aja gitu yang mau kita bahas. Yang hari ini tentunya sesuai dengan judul-judul. Ya, pendidikannya Gibran. Oke. Yang judulnya Termul Game Over? Iya, karena semuanya kayak main-main gitu kan. Main-mainnya karena semua bikin variasi-variasi. Nanti kita jelasin itu belakangan. Tapi intinya karena kebanyakan variasi dan kebetulan juga ada sayembara, maka saya cari ijazahnya di Komisi Informasi. Betul. Sayembara yang dimaksud adalah sayembara yang diselenggarakan oleh Prof. Denny Indrayana. Siapa yang bisa menunjukkan ijazah asli SMA-nya Gibran akan dapat 100 juta rupiah. Lu ikut ini ceritanya? Kebetulan, karena saya udah daftarnya lama ya dari tanggal 3 Agustus. Udah dapat nomor perkaranya 113, tapi belum dapat jadwal sidang. Ya menunggu aja, semoga Komisi Informasi berani untuk menyidangkan. Kok susah-susah nyari sih lu? Kenapa nggak nyari di Dikdasmen? Kan sudah muncul surat keterangan ini. Oh iya. Ya, ini gimana nih surat keterangannya? Hasilnya gimana nih? Karena yang saya minta itu adalah dokumen yang digunakan oleh pasangan. Jadi lengkap pasangan Prabowo dan Gibran. Jadi Pak Prabowo udah jelas kan kalau Pak Prabowo. Iya, supaya nanti kita bisa bandingin mana lulusan school. Karena kan Pak Prabowo itu ada dari schoolnya, ada kata school, American School in London. Jadi jelas ada kata school di situ. Itu sekolah. Iya, sekolah. Sedangkan kalau Gibran lulusnya di University Teknologi. UTS Insers ya. University Technology of Sydney. SMK di universitas gitu ya. Makanya kan aneh. Jadi kita akan nanti lihat, mudah-mudahan bisa dikabulkan ya. Ijazah yang dari American School in London, school ya jelas dengan dibandingkan dengan itu. UTS Insert. Mungkin dia akan juga ambil di London juga, tapi Beauty School of London. Kan lu pernah bawa itu? Dia lulusnya jadi foundation terus foundation. Lupa barang foundationnya. Barang sakti yang selalu lu bawa itu. Jadi katanya Gibran itu lulusan foundation waktu awal-awal. Karena katanya mereka tuh mikirnya karena itu adalah grade 12, jadi mikirnya cuma grade 12 aja setahun itu yang di ini. Padahal gini loh. Ini kita buka sekarang ya. Ini juga kita dalam rangka mendukung perjuangan dari Bu Mercy ya. Dan juga Pak Suban di Bu Mercy di PTUN. Pak Suban di PN Jakpus Jakarta Pusat. Syarat untuk mendapatkan surat ini itu ternyata harus ada ini loh. Harus ada 11 syarat ini. Saya bacakan ya satu-satu. Selain foto, paspor, surat keterangan dari KBRI. Itu ya. Ya, jadi KBRI nggak boleh backdate. Ini harus KBRI waktu itu tahun 2005 waktu itu ya. 2000 berapa? 2006 apa 2005 ke 2005. 2005 pokoknya itulah karena tahunnya juga nggak jelas. Memang nggak jelas. Terus surat izin belajar untuk kalau ini BNA ya. Kemudian ijazah SMP atau raport untuk kelas 9 ya hanya untuk SMK dan SMA. Kemudian ijazah atau diploma sertifikat, ijazahnya kayak apa? Nah ini, jadi dia harus punya ijazah semacam ini. Ini dari UTS itu kayak gini nih, harus punya kayak gini nih, ya. Kemudian transkrip nilai, boncos ya transkrip nilai, ya. Kemudian struktur kurikulumnya jelas. Kalau ini ternyata hanya kursus bahasa Inggris, kok jadi SMK? Bisa, kok jadi SMK. Kemudian akta kelahiran, adalah kalau akta ya pasti. Ini susah nih, rapor 3 tahun terakhir. Wong hanya 2 tahun kok bisa. Nah itu dia. SMA-nya 2 tahun tuh yang ketika ada di Singapura, ada di Orchid Park Secondary School. Dan kalau dilihat dari sini, nah riwayat ini resmi loh, ini statement ya. Itu ternyata loncat. Ini Orchid Park Secondary School, look. Kemudian ini manajemen development MDS, baru UTS. Jadi UTS itu pasca sarjana apa gimana ini? Itu. Nih data sama jadi kan? Kenapa dibilang Termul Game Over ya? Karena lembaga-lembaga ini asal nyatet gitu kan. Asal gitu, asal-asalan. Pokoknya terlalu muluk lah, Termul terlalu muluk gitu kan. Dulu memang ini sempat ditulis di sini. Jadi S1-nya MDS, UTS itu S2 nih loh, S2 Universitas Teknologi Sydney. Saya juga ada. Dan itu saya ambil pakai Wayback Machine karena udah dihapus diganti. Jadi ini bener-bener
bener-bener dari antara nih. Tuh, ada ya tuh. kan jelas, bahkan ditulis ya S1, S2 gitu nih, kan. Nih. Nah, Contohnya kayak gini. Jadi bener-bener ada, bisa dicari. Cuman sekarang udah nah lucunya Pak, Mas Roy begitu diganti, mereka nggak berani nulis ini S1 apa S2 apa-apa. Nggak berani. Kosong, nggak berani. Iya. Cuman tulisnya program Insert UTS ini 2006, itu nggak ditulis apa-apa, dan S1 Manajemen Development Institute of Singapore ini yang baru ya. Yang baru S1 MDIS, terus yang UTS Insert mereka nggak berani nulis ini apa. Jadi yang Mas Luke laporkan tuh apa sekarang? Itu ke karut-marutan itu ya? Saya meminta secara spesifik adalah dokumen yang digunakan oleh pasangan Prabowo dan Gibran untuk memenuhi. Pak Prabowo Gibran tuh ada di sini ya, lain American School of London nih asli nih. Iya, ada kata schoolnya yang penting kan. Ada kata school American. Iya. Kemudian setelah itu baru masuk Akmil Magelang tahun 70. Jelas ini kalau Pak Prabowo ada. Makanya kan supaya nanti orang-orang bisa lihat mana ijazah school, karena memang betul kalau kan kata termul begini Mas. Mereka bilang karena di luar negeri itu namanya bukan sekolah, berarti nggak ada ijazah SMA. Itu sama aja kurang lebih kayak begini. Di luar negeri itu nggak ada laki-laki sama perempuan. Adanya men itu kan. Atau kalau di negara lain yang nggak pakai alfabet, kayak misalnya Korea gitu, pakainya Hangul, itu kan kita tahu lah, drakor itu kan terkenal. Itu kalau laki-laki itu namanya Namja, perempuan namanya Yoja. Jadi kita kalau gitu logikanya adalah, oh nggak ada perempuan laki-laki di Korea, adanya Namja sama Yoja. Itu kan gimana ya gitu. Pokoknya yang penting kan ada kata school itu. Jadi bener, memang Prabowo itu lulus SMA di school, American School in London itu ada kata schoolnya jelas. Jadi artinya surat keterangan yang hanya satu-satunya di dunia ini ya, yang sangat tidak jelas ini, masa dikatakan telah menyelesaikan grade 12, grade-nya aja salah. Di Australia itu nggak ada grade, adanya years ya. Itu kemudian di insert ini itu katanya bisa nilai memiliki pengetahuan setelah tamat sekolah SMK. Enak aja sih, padahal syaratnya harusnya banyak banget kayak gini nih. Dan yang kedua, jadi gini, saya mintanya itu yang digunakan untuk memenuhi pasal yang pertama adalah 18 ayat 1 dari PKPU 19 tahun 2023. Nah, kalau yang 18 ayat 1 huruf M, 18 ayat 1 huruf M itu surat ijazah, surat keterangan segala macam. Terus kemudian saya juga minta yang pasal 18 ayat 3. Itu yang rame tuh yang bukti SMA luar negeri kalau nggak punya maka boleh pakai yang S1. Nah, itu yang PKPU yang Pak Denny Indrayana juga mempertanyakan itu. Kenapa bisa loncat? Itu tiba nggak dapat SMA tiba-tiba dapat S1. Nah, itu nggak tahu kan. Karena saya juga bingung yang dipakai yang 18 ayat 1 huruf M atau 18 ayat 3. Jadi katanya yang apa S1-nya itu MDIS itu hanya ranking ke-48 dari 56 berapa? 45 dari 51 ya. Nah, pokoknya udah 10 besar tapi dari bawah. Dan yang berikutnya saya minta adalah CV-nya, daftar riwayat hidup. Cukup 3 itu aja. 18 CV-nya harus bener dulu ya, nggak kayak gini nih CV-nya apaan ini ya, SDN Mangkubumi gitu. Karena gini ya, yang di profil KPU ini yang masih bisa diakses ya, karena kalau ntar dibilang 32, 35 kan ngeri juga ya, masih bisa diakses. Itu kan di situ ditulis UTS Insert 2004 sampai 2007. Kalau Mas Roy lebih besar ya, ada nggak yang? Ini katanya UTS Insert ini 2007, 2010 loh. Itu setnek ya? Setnek loh padahal. Ini setnek loh ini. Setnek loh. Nah, makanya saya minta CV-nya apa jangan-jangan ini ada yang typo atau 2004 2007 atau di sini nggak tahun 2006. Iya, makanya jadi saya minta CV-nya sama di sini 2007 2010. S2 lagi S2. Brand yang itu parah. Ya, ininya aja nggak bisa dipenuhi. Dan juga yang menarik yang kemarin ini saya sempat viral juga yang bilang wali kota Gibran membuktikan ijazah S1 Gibran palsu. Nah, ini saya jelaskan secara singkat nih biar lebih tenang. Kemarin kan rame-rame dan itu sidangnya Dokter Tifa, jadi mungkin ini ya lebih, kurang fokus. Jadi begini, wali kota Gibran kan sebenarnya waktu itu justru kalau dari berita-berita karena Dokter Tifa juga yang ini nge-tweet. Dokter Tifa nge-tweet UTS Insert itu apa sih, bukannya kursus ya gitu. Tahun 2023. Kursus. Jadi ini yang saya dapatkan ini ya, ini saya dapatkan langsung dari orangnya. Ada 5 orang lulusan UTS Insert ini, tapi dulu namanya masih Insert School of Language. Language Center, Insert Language Center. Dulu. Coba saya ada ya kata UTS-nya di sebelah UTS-nya ada di sini. Di sini. Tapi ini memang coba kita baca sedikit ya. Sertifikat dari namanya ini has completed direct entry English program DIP ya. Oh ya, General Manager Education. Ini ya, tapi ini jabatannya Krikos ya. Krikos ya. Jadi maksudnya bukan dean atau dekan dari bukan. Oke. Nah, artinya ini saya dapatkan dari orang langsung, ada 5 orang dan mereka semua kesaksiannya sama. Nggak pernah ketemu tuh orang yang namanya si Gibran itu, nggak pernah. Dan saya juga lihat di
ini kan saya ambil dari salah satu media ya. Di media lain ada yang komen juga. Kalau ini kan yang ngambil Inggris program. Ada juga yang komen saya ngambil foundation dan dia akunnya oke lah, kita nggak tahu ya betul atau tidak. Tapi dia berani nyebut nama. Saya ngambil itu bareng sama Angela Tanusudibio dan Christian Raweyai, anaknya Yoris Raweyai. Sekitar tahun 2006, saya nggak pernah ketemu juga sama Gibran. Tapi dua orang itu berani disebut. Makanya saya juga tidak menuduh. Boleh klarifikasi kepada yang punya akses. Boleh coba tanyakan kepada Angela Tanusudibio dan Christian Raweyai. Apakah waktu di UTS Insert pernah ketemu yang namanya Gibran? Tiba-tiba dia lagi udah selalu ketemu kami. Gitu, ya kita tahu lah. Tapi, nah intinya begitu. Nah UTS Insert ditanyakan. Akhirnya tiba-tiba Gibran pamernya justru ijazah yang S1. Yang Bradford ya. Dia bilang dari Bradford yang apa tuh? Inggris tapi dapatnya dari Singapura. Nah, dia pamerkan nih. Ya saya ijazahnya dipamerkan, surat keterangannya juga dipamerkan. Yang di situ suratnya University of Bradford asal negara Singapura. Nah, jadi jelas gelarnya ada Bachelor of Science yang ada second class honors tuh yang entah IPK-nya berapa yang dia nggak mau jawab kan. Tapi ya udah. Nah, tapi ketika daftar di KPU dan itu dia mendaftarkan S1-nya ya. Jadi kan ada orang yang bilang, "Oh kan kalau misalnya kayak Michael ya, kan Michael sering bilang karena ribet urus penyetaran ijazah jadi dia nggak mau yang S1-nya. Dia daftarkan S1-nya." Tapi di bagian kolom gelar itu nggak ada gelarnya, padahal harusnya ada. Karena tadi ngomongin Michael, ini coret-coretan dari Michael ya. Jadi artinya di sini ada tahun-tahun yang loncat. Artinya dia tuh tidak urut tahunnya dan bahkan ada 1 tahun yang hilang. Jadi dia sempat sekolah itu di SMP itu masih 2001. Kemudian SMA-nya ke secondary school. Ya, SMP-nya juga. Terus kelas 2 SMA masih ada, kelas 3 SMA-nya ya ini aneh. Meloncat ya, ada juga. Jadi gini, kan konsepnya saya ini kan Termul Game Over ini kebanyakan dari omongannya para Termul dan para pendukungnya Gibran. Tapi di sini saya memberikan contoh ini juga ya, semacam keheranan. Kenapa kok dari pihak-pihak yang mempertanyakan gitu, yang ada di pihak kontra atau oposisi, contohnya Michael nih, itu ketika menjelaskan sistem pendidikan di luar negeri itu menggunakan bagan supaya memudahkan gitu. Saya catat ada 3 orang ya. Pertama Michael, yang kedua dari channel Pajak Smart. Pajak Smart dia juga bikin bagan-bagan untuk memudahkan gitu. Tapi dia memang waktu itu menyarankan Gibran itu ya untuk mundur aja lah, atau misalnya minta. Ini yang tadi nih, yang gelarnya nggak ada, gelarnya nggak ada ya, sama sekali nggak ada gelar. Padahal ijazah S1-nya dipakai nih MDIS ya. Harusnya ada gelarnya Bachelor of Science BSC. Ngapain UTS Insert ini 3 tahun? Nah, itu dia. 2007 ngapain? Itu apa? Tadi sampai 3 tahun tuh kan aneh gitu loh. Jadi ya itu yang makanya sebenarnya kan hal kayak gini kan penting dipertanyakan. Nggak boleh sembarangan orang tuh kemudian lulus kayak gini. Karena ini jelas SMP-nya, SMA-nya itu ada semacam confuse. Kemudian SMA-nya tidak ada kelas terakhir, ya kelas 3-nya nggak ada. Padahal harusnya tuh ada raport dulu syaratnya. Jelas banget ya ada syarat raport dulu. Nggak ada. Yang sorry. Jadi tadi kan ada Sentana, ada Pajak Smart, yang juga menjelaskan sampai Excel bagan-bagan begini ya Mas Roy, ini bagan-bagan. Nah, salah satu yang sering Mas Roy sebut, Guru. Guru TI. Ada juga. Ada juga. Jadi kalau misalnya nanti buku ini jadi, karena ini kan belum jadi, ini hanya sebagian aja. Itu untuk menjelaskan kalau misalnya nanti pembacanya bingung, karena ini kan omongannya Termul bingung, karena mereka menjelaskannya ya cuap-cuap aja, nggak mencoba menggunakan bagan penjelasan kayak yang tadi Sentana, kayak yang tadi Guru TI Garut atau Pajak Smart gitu. Tapi sebenarnya saya nggak heran kok kalau dia tuh ruwet. Dari dulu ketika buka warung narkoba. Oh iya. Dulu dia kasih gambar ini, Illuminati. Mata satu ya. Mata satu. Ya, ini Dajjal ini. Ya. Setelah ribut baru dicopot ya gambar ini. Jadi ya memang bermasalah sebenarnya dari awal. Ya. Belum lagi kalau nanti kita bicarakan khusus soal apa? Yang Fufu Baba. Ini kaitannya antara akun. Oh iya. Raka Benarli, Fufu Baba, itu ada semua. Jadi, waduh, pokoknya. Nah, targetmu apa, Mas Luka? Justru mengajukan ini ke apa? Supaya ke KIP ya? Iya, ke KIP. Karena supaya para termul itu tidak sok tahu dan dalam ngomong, karena dalam saya meneliti itu
Ya saya kita kan pakai data juga. Iya, jadi saya itu melihat mencari di berbagai tempat. Ini ada 2 lembar nih rangkumannya. Ini perbedaan dari versi masing-masing, termasuk yang tadi Mas Roy sebut ya. Ini yang sorry. Ini yang dari lembaga negara. Ini yang lembaga negara. Ini ada yang KPU, ada yang Setnek, ada yang Prokompim. Yang Prokompim itu coba keluarin. Ada Prokompimnya itu jelas bahwa dia dan udah dihapus. Ini udah dihapus nih. Iya. Tapi waktu itu dia tulis ketika dia masih wali kota, dia tulis dalam situs wali kota. Ada nggak? Ada. Saya ada juga di sini. Semua selalu ada. Sabar. Mantap. Ya inilah kalau punya banyak data sampai bingung ya, jangan kayak Termul ngomong nggak ada data. Ngomong nggak ada data bingung. Ada. Jangan khawatir. Iya. Lagi terus. Jadi ini di Prokompim. Prokompim ini pada intinya ada kalimat yang mengatakan saat SMP dia pindah ke Singapura. Berarti kan itu kan nggak usah jadi ahli bahasa, kita juga ngerti kan bahwa belum lulus SMP pindah ke Singapura. Ini keterangan dari Prokompim itu apa? Oh iya. Forum komunikasi itu di sini. Pada tahun 2007 Gibran Raka lulus dari pertama dirinya pindah ke Singapura. Saat sekolah menengah pertama. Iya, berarti belum lulus kan? Belum lulus dia pindah ke Singapura dan kemudian melanjutkan sekolah menengah atas. Dari SMP naik SMA ya kan. Dia pas College School Singapura pada tahun 2007 Gibran Raka lulus dari UTS. Di sini UTS Insertnya 2010 kan? 2010 Jadi sama kayak Setnek ini. Iya, ribet. Dan memang di buku saya nanti yang belum saya print, itu saya sudah mengumpulkan lebih dari puluhan bahkan hampir 100 itu media-media yang terbalik. Karena dulu media-media juga bilangnya seperti termasuk Antara tadi kan? Iya. Termasuk Antara tadi. Dulu kan yang dikutip kan memang ini Antara yang terbalik-balik. Iya, terbalik. S2 itu. Memang yang dikutip itu ya. Kalau ini nggak terbalik-balik, ini otaknya yang terbalik. Jadi ketika dia waktu itu masuk ke situs-situs termasuk cetuk porn. Waduh. Ada fufu papa. Nah, terus kemudian ada lagi sebenarnya waktu itu dari Komdiji ya dia mengatakan waktu itu menterinya yang katanya Judiari apa sih? Oh iya Ali Judal Judiari. Itu mengatakan bahwa sertifikat penyetaraan Gibran dari UTS Insearch itu hoax katanya. Ini saya ada nih ya. Jadi Komdiji tidak kompak ya antara satu ya. Iya, makanya kacau kan. Itu tapi itu jelas kalau bohong kayak gitu. Ya ini Komdiji nih. Ya. Coba Mas Roy baca. Ya. Ininya singkatnya. Waktu itu dengan komentar bawah. Singkatnya adalah sebuah foto lembar surat keterangan milik Wakil Presiden. Bla 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 bla. Pelanggaran dilakukan lulusan wajib kerja dinyatakan. Kategori hoax. Dan iya kan, udah. Mengutip dari Turnback Hoax. Padahal itu nih, hoax ijazah capres digunakan setara SMK. Nah, lucunya gini. Ini dianggap hoax. Tapi sebenarnya yang tadi Mas Roy baca, kalau mungkin Mas Roy agak bingung ya. Karena dia ngutip dari Turnback Hoax. Turnback Hoax yang didirikan oleh Mavindo, katanya kayak mafioso ya, tapi ini masyarakat anti fitnah. Ya oke lah. Di Mavindonya udah dihapus, tapi di Komdiji masih ada. Nah, kalau kita hapus munculnya 404 error 404. Tapi untungnya ada Wayback Machine, jadi saya bisa cek. Kayak lukisan ini, kalau dicari sekarang udah 404 ini. Dihapus. Nah, dia mengutip dari Turnback Hoax ya. Turnback Hoax itu penjelasannya lebih panjang kalau yang tadi bingung. Nah, kalau misalnya tadi Mas Roy baca bingung, ada juga Termul yang bingung. Apa itu? Bukan Termul bingung, dia memahami bahwa betul-betul surat keterangan itu hoax. Dan dia adalah orang terpelajar nih ya. Ini Chandra Teja ya. Itu yang pakai boneka-boneka bebek itu dia kalau nggak tahu saya, tapi saya tahu dia pendeta dengan gelar bagai macam. Dia bilang, nih dia tampilkan ini hoax yang tadi surat hoax saya tampilkan. Nih. Nah, nih. Sehingga dia bilang adalah yang benar adalah Gibran itu setaranya sama SMA bukan SMK. Terus dia tanya kalau gitu si Mas Roy itu pegang suket-suket itu dari mana dia dapat itu kan? Padahal itu Smi ya nih. Dia bilang. Dan dia lucunya kalau dia bilang hoax terus dia nekan patung bebek di depannya. Oh ya, ini ada mainan-mainan ya kayak. Ada mainan bebek. Ada patung bebek, patung platypus itu ya. Nih, dia bilang gini nih. Nah, kemudian di media massa juga kan sebelumnya juga beredar bahwa ijazahnya Gibran itu cuman setara SMK. Yang nggak apa-apa juga lah dibilang setara SMK. Kan secara undang-undang SMK boleh SMK, tapi itu hoax lah. Nih ya, tapi itu hoax lah karena Gibran SMA bukan sekolah menengah kejuruan. Jadi dia juga setuju bahwa surat keterangan ini hoax. Dia setuju, ini orang terpelajar loh. Bukan YouTuber yang nggak tahu pendidikannya apa ini. Belajar tapi ngaco. Oh, iya.
Jadi intinya target dengan tadi melaporkan apa targetnya? Kan Bu Mercy juga melaporkan di Petun. Ya, kalau saya Subhan Palal juga melaporkan yang soal ijazah. Kalau itu ya supaya saya bisa dapat ijazahnya lah, tentunya fotokopi ijazahnya. Oke. Sehingga bisa juga untuk supaya termul-termul ini nggak bingung gitu, nggak kayak tadi lembaga negara aja bingung apalagi termul ya. Betul. Yang satu bilang katanya Gibran foundation terus berubah jadi diploma terus apa yang di Orchid Park secondary school normal lah, secondary school express lah. Ntar bagaimana lah, hancur bener-bener. Nggak jelas ya. Macam-macam. Jadi supaya nah itu juga yang masalah PKPU yang 18 ayat 3 itu ternyata saya temukan bahwa munculnya baru-baru ini. Yang jadi ketika nggak ada SMA kemudian bisa pakai satu itu yang 18 ayat 3. Nah, ketika saya cari di media dulu waktu ijazahnya diragukan, komisioner KPU-nya bilang, ini saya sebut namanya Idam Holik, itu beritanya ada, saya jadikan bukti juga untuk di waktu mengirimkan sengketa itu. Dia mengatakan bahwa enggak kok pakai 18 ayat 1, aman 18 ayat 1. 18 ayat 1 itu adalah intinya ijazah SMK, SMA atau sederajat atau surat keterangan segala macam. Kalau yang 18 ayat 3 itu yang S1. Kalau tidak punya. Makanya kalau nggak punya ijazah yang lebih tinggi, pakai lebih rendah. Masalahnya kalau ijazah yang lebih rendah nggak ada gimana? Kacau lah. Dan ini juga yang sudah pakar pendidikan yang sudah lama hilang ini. C itu ya mungkin siapa tahu berminat mencari 100 juta juga, tapi kayaknya dia enggak karena dia menelitinya nih jelas ini dari siapa sih yang Mas Roy laporkan ya kayaknya ini. Apa? Oh iya ini sih wah enggak jelas nih namanya buku. Wah. Di sini dia mencuplik bagian dari buku Inalim karena bukunya Inalim sudah saya serahkan ke Pak Subhan buat bukti. Jadi nggak ada, saya nggak pegang lagi. Terus daripada nyari sekolah yang nggak jelas, ini juga bisnisnya semua juga nggak jelas nih dan udah pada hilang semua yang nih. Catering, Abu Cilipan, Obar, Pasar Buntel, Cakarapa, Pisang, Japa. Ini uang-uang oligarki yang pada masuk ke sini tuh. Aduh, gimana itu? Terus terakhir kan ada yang katanya terungkap punya utang 3 triliun. Oh ya itu Kaisang ya, Kaisang. Tapi Kaisang itu pemegang saham. Sama aja. Tapi katanya sahamnya belinya 92 miliar, duitnya dari mana? Katanya LHKPN-nya Gibran aja 30 miliar ya. Kok bisa adanya bisa beli 90 miliar. Dari mana itu? Jelas. Ini namanya bundet tuh kayak gini ya. Nah di sini jelas dikatakan nih cuplikan dari bukunya Inalim yang kenapa juga game over ini karena semuanya kan bikinnya game ya tadi yang di pihak kita terus berbelok kan end game. Kalau ini game begin. Nah kita jangan main-main, kita game over, kita yang serius gitu. Jangan bikin penelitian begini. Sementara pendidikan artinya secara akademik tidak mungkin Gibran mengambil diploma of business and commerce. Maka secara logika pendidikan hanya ada satu kemungkinan jalur, yaitu diploma of business. Jadi meneliti tapi mengarang-arang kira-kira ini. Terus habis itu nanti dia lanjutin lagi. Tapi diploma of business itu ada 2. Jadi satu tapi 2. Kemungkinannya hanya 1 tapi 2. Oh, kalau gitu ini ingat bapaknya kalau punya 1 bilang sudah tapi belum. Ya, tapi sudah. Jadi balik boncas. Iya, dibentak maju, dibentak balik. Nah, jadi itu katanya kalau kita dipertanyakan meneliti fotokopi, meneliti ini apa coba? Berdasarkan logika, maka yang jalurnya hanya 1. Kalau logika dipakai itu saya ingat terakhir tadi malam. Ada orang yang katanya akunya mediator, akunya lawyer, keluarga katanya dokter, tapi S1-nya diragukan itu. Katanya di kampus Untak sana. Tak dikenal. S2-nya di veteran juga nggak jelas. Dan saya sebut namanya. Yang orangnya ngaco banget. Ini ya kemarin Mas Roy di ini nih. Ini bukti dilipat nih. Ini bukti kelakuan kasarnya dia. Saya yang ini karena mata dia sudah nggak jelas lagi. Saya tunjukkan ke dia nih loh, gitu. Supaya dia lihat kalau ini tuh fotokopi, bukan legalisir basah, bukan fotokopi, tapi dia langsung gitu. Dan ternyata memang orang itu bermasalah, iya. Kan beberapa kali kita nggak usah sebut namanya. Tapi kalian ketik aja di Google, terus cari ke berita. Nah di situ katanya ada artis yang terkenal seksi lah. Kita yang nggak usah. Ya artis yang terkenal seksi, dia merasa ditipu sama pengacara itu. Jadi pengacara apa penipu? Itu dia. Tapi penipu kok pengacara. Tapi Mas Roy ada juga satu pengacara lain ya. Kita sebut aja dia togar nipu orang ya. Karena gini,
dia di YouTube, memang dia secara langsung misalnya face to face gitu belum pernah ketemu Mas Roy, tapi di YouTube itu dia sering bahas ini, bahas ijazah-ijazah pro ketemu lah gitu kan. Bahkan saya ingat itu dari 6 video views terbanyak tuh kalau kita cek di ini, itu 4-nya itu bahas soal ijazah, dan yang paling tinggi itu 1,6 juta itu bahas 1,6 juta views itu ketika Bareskrim menyatakan asli. Nah, akhirnya si pengacara itu, kenapa saya bilang namanya togar nipu orang, divonis hakim nipu klien. Jadi kita sebut aja togar nipu orang ya, togar nipu orang karena betul-betul parah ya. Di Bali sana ya, kalau nggak salah di Bali. Oke, kita sampai ke kesimpulan dok. Jadi kapan kira-kira target laporan dari Mas Luk? Iya, mudah-mudahan kita menunggu KIP ya, menunggu komisi informasi. Jadi ini bukan menyidangkan asli atau palsu, tapi untuk meminta informasi. Karena daripada tadi bingung lulusnya 2006, 2007, foundation apa diploma apa bahasa Inggris apa bingung juga. Jadi yang jelas supaya tidak bingung. Ya, jangan kayak bapaknya ya. Bapaknya itu katanya dihina saya dia. Kemudian difitnah saya dia. Tapi ketika ditanya ijazah, salam. Itu lawan tuh kalau lawan yang benar ya. Kalau memang udah terbukti palsu, 99,9% palsu, apalagi yang semalam saya tunjukkan di Red Bersuara ini ya, supaya semua orang tahu kenapa bedanya. Ini adalah fotokopi. Sekali lagi fotokopi hitam putih. Jadi pernah dilegalisasi, tapi legalisasinya nggak jelas karena pernah hilang. Kemudian fotokopi. Nah ini oleh si orang yang nggak jelas semalam itu, yang kata ngakunya dokter. Dan nipu klien. Itu sah. Gimana bisa sah? Makanya saya tunjukkan di dia nih. Gitu. Tapi dia terus warah mau mukul itu ya. Gitu. Nah kalau yang ini jelas, ini ada warnanya. Ini adalah cap. Ini juga cap. Ada warnanya. Meskipun akhirnya sama Pak Lukas Warso ini dipertanyakan karena yang namanya Prof. Naim ini itu sebenarnya dari 2002 sampai dengan 2014 itu sudah bukan beliau lagi DKI. Dan ini juga saya pernah ini juga di medsos juga rame di Twitter karena Bang Bona kan Bang Bona tua juga upload di Twitter. Itu nomor induk kepegawaiannya juga masih yang kuno, masih yang pendek. Ya memang yang panjang kayak Prof Budiadi ini. Dulu beliau masih doktor ya, tapi sekarang udah Prof. Ini adalah benar, formatnya juga benar. Tapi kalau yang ini itu fotokopi lah. Orang yang semalam itu yang pakai kacamata itu ngeyel banget kan. Udah salah ngeyel. Jadi ini adalah fotokopi dilegalisir, difotokopi lagi. Jadi dia bilang itu berguna. Kalau nggak berguna nanti bisa disahkan dibawa ke kantor pos. Dilegalisir di kantor pos. Salah. Ya kantor pos itu kalau orang mau melakukan legis. Misalnya Pak, kita bikin surat pernyataan. Lupa tidak menggunakan kertas bermeterai. Nah, kita bikin pernyataan, habis itu kita legalisir itu adalah dilegis di kantor pos. Dan itu baru betul. Dan itu juga konsepnya kurang lebih sama kayak percetakan ya. Bahwa isi di luar kita nggak ini, tapi kan maksudnya kantor pos itu bukan bilang oh ya kita tahu kok isi. Nggak bisa kantor pos disalahin. Orang itu semalam ngeyel banget padahal ini jelas fotokopi dikatakan tusah. Ya nanti para reporter coba tanya ke Sintiara Alona bagaimana pengalamannya dengan yang ditipu yang orang yang semalam itu. Iya, coba tanya ke Sintiara Alona. Nah, cuman sorry penutup terakhir sebenarnya ini kalau kemarin ya kan ada konten di Sentana TV itu yang judulnya bombastis. Ini gara-gara orang ini Roy Suryo dicekal kan. Nah, ini itu canda-canda. Iya itu canda. Nah ini candaan juga. Gara-gara nunjukin ini ada yang minta RJ hari itu juga. Jadi siapa dia? Jadi iya. Siangnya saya masih ketemu baik-baik, masih ngobrol. Saya bilang, ini saya menemukan nih ada website. Jadi website ini dia membantu menyediakan jasa untuk membantu proses penyetaran ijazah. Bukan membantu memalsukan ya, beda. Jadi karena kita tahu sendiri lah di Indonesia kan kalau ngurus birokrasi ribet ya. Membantu ngurus ini loh. Membantu ngurus. Nah, ternyata ketika hasilnya jadi itu secara format itu beda dengan sukatnya Gibran. Iya lain. Karena coba tadi. Ya, jadi di sini tuh ada kolom-kolom. Jadi di sini ya. Ada tuh. Nah, ini. Nah, jadi di sini ada 5 kolom. Ya. Sedangkan yang di Gibran hanya 3 kolom. Tapi yang tiga ini sama dengan yang 3 di sini. Yang yaitu nama, tempat tanggal lahir. Nah, tapi harus ada nama sekolahnya apa? Iya, sebentar. Nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua. Nah, kalau yang 5 ini nama, tempat tanggal lahir, sebelum nama orang tua ya asal sekolahnya dong kan. Sekolahnya harus ada. Namanya surat penyetaran ijazah kan. Masa orang tuanya ada, sekolahnya nggak ada gitu kan? Dan ada alamatnya. Dan yang pasti di sini orang tuanya itu mungkin dia tidak mau juga pakai gelar kayak. Ini ada. Jadi mungkin dia juga takut kalau ijazahnya palsu nanti ini juga karena insinyurnya kalau gugur ya
Atau jangan-jangan mungkin IR itu namanya kali Ignarius gitu, misalnya Ignarius. Irwanto siapa? Ya bisa jadi ya, kita nggak tahu. Oke. Ya, jadi inilah hasil ngobras kita siang hari ini. Ngobrol-ngobrol berasa serius. Karena kalau apa yang dilaporkan Mas Luk setelah ini kemudian nanti maju, laporannya Mbak Mercy juga maju, ya di Petun. Kemudian ada laporannya Pak Suban Palal, semua dan nanti kemudian akan muncul ya dari forum Purnawirawan itu akan memproses lagi yang namanya pemakzulan, ya. Kemudian juga ada Kang Ubed, ya, itu juga akan melihat lagi korupsinya yang itu sudah dilaporkan ke KPK. Saya akan bongkar lagi yang namanya Bubu Baba, ya. Bubu Baba itu kan kalau kita lihat kan jahat banget ini Bubu Baba. Ya. Kalau misalnya kita lupa apa sih Bubu Baba? Jahatnya di mana sih Bubu Baba nih? Kata-katanya Bubu Baba itu. Ada nggak yang saya paling inget tuh, yang saya lagi membayangkan itu tuh itu. Saya lagi membayangkan oh iya itu ya. Prabowo menaiki Semeru. Terus nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih lalu dia berteriak tipi kembalilah ke pelukanku. Terus habis itu dia berdiri di tempat seperti saya Landak. Pas nyampe di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Padahal Landak itu kan tajam-tajam, mana bisa menggelinding. Yang bisa menggelinding itu armadillo, terenggiling armadillo. Salah nih. Landak menggelinding gimana? Ini kan penghinaan banget. Kasyap Owowo sudah lama cerai jadi nggak pernah celap-celup lagi Tom. Aduh jahat banget ini. Ini orang ini Fufawa ya. Tapi nggak ada yang berani melaporkan, lucu ya. Malah katanya Fufawa Mas Roy loh, ada yang bilang tuh si anak kopral ya, anak jenderal. Oh, anak jenderal. Si DJ itu ngaku anak jenderal kopral aja enggak dia ya. Namanya Jati Sahara. Erna Jati Sahara. Iya, katanya Fufawa tuh Mas Roy katanya. Lah pengajian itu udah dibela-belain jadi mualaf, malah jelasnya punya anak biji tinggi. Wah, ini jahat banget ya. Ini si Fufawa itu, dan Fufawa itu siapa? Lihat aja di sini. Orang yang terkait dengan Raka Gunarli, orang yang terkait dengan Cilpari, orang yang terkait dengan Kaskus, ya pemilik Kaskus Fufawa. Kemudian ada terkait juga dengan dan udah pernah ada yang transfer kan lewat ininya dan terbukti ke dia. Jadi artinya ini udah makin terang beneran ya. Enggak usah jauh-jauh. Apakah ada hubungan dengan ini nanti? Ya, gitu. Oke. Menekankan saja terakhir, persidangan di Komisi Informasi ini menurut saya adalah persidangan yang terhormat karena hanya menentukan informasi itu terbuka atau tertutup dan yang pasti sudah dimenangkan oleh Bon Jovi, bahkan sampai ke PT UN, dan tidak untuk memenjarakan orang. Makanya saya akan bawa bahan-bahan media karena dari media ini tidak untuk memenjarakan orang, itu yang paling penting. Oke, terima kasih Mas Luk. Terima kasih juga untuk semua pemirsa Royster Official, RH Channel, kemudian ada Langkah Update, kemudian ada Sentana, ada juga yang lain, ya gitu. Dan selamat untuk yang mereaction nanti. Oh ya, bagian mereaction. Katanya ada kelompok namanya Gibran Nista, apa gitu ya? Ya, kalau ini gerakan berani Nusantara, ini gerakan berani ya, berani bukan berani ngaco, ya gitu. Yang katanya kemarin datang itu. Oh ya, tapi buat ini udah santai-santai kan. Ya, kemarin ada yang marah-marah. Kami ini tim hukum Jokowi, tapi begitu kemarin duduk sama pengacaranya nggak ada satupun kata saya tim hukum. Itu harus punya SKK, surat kuasa khusus. Tim hukum Jokowi yang asli itu ya memang betul ada Pak Firmanto semalam, ada juga Rifai, ada juga Pak Yakob, ada satu lagi Pak Andra. Ya. Itu yang asli. Yang lain itu palsu. Yang ngaku-ngaku, bahkan ada yang ngaku-ngaku tua. Yang kemarin juga ketika sidang pra-peradilan. Yang mulia, saya mau interupsi. Yang nggak bisa intervensi. Namanya juga intervensi itu ada data, bukan di pra-peradilan. Allah, udah tua. Ngaco, jadi ya itu makanya game over, jangan main-main, jangan game over. Ya, oke, saya kira gitu siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.